Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aslan Nur Fajriyah. Di SMA, saya mengajar geografi di SMA Negeri 1 Pasukando, Kabupaten Majalengka. Saya akan memaparkan tentang mitigasi bencana alam. Topik bahasan, pengertian mitigasi, macam-macam bencana alam, mitigasi sebelum bencana alam, mitigasi sudah bencana alam, menyiapkan alat mitigasi bencana alam, melakukan simulasi mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana terdiri dari ada potensi tsunami. Potensi bencana yang terjadi adalah ada potensi tsunami, potensi gempa, potensi letusan gunung api, dan potensi longsor. Selanjutnya, bagaimana solusi pada saat terjadi mitigasi pada saat terjadi bencana alam tersebut? Tsunami, penanaman mangrove, longsor, penghijauan hutan, gempa, bangunan tahan gempa, letusan gunung api, penyuluhan masyarakat. Nah, secara umum pengertian mitigasi adalah pengurangan, pencegahan, atau bisa dikatakan sebagai proses mengupayakan berbagai tindakan preventif untuk meminimalisasi dampak negatif bencana yang terjadi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah salah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ini di sini ada bencana, disaster. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam atau natural disaster. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selanjutnya ada bencana non alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sumber Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selanjutnya, bencana sosial. Bencana alam adalah peristiwa yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antara komunitas masyarakat dan teror. Nah, gempa bumi, nah ini penyebab gempa bumi terbagi atas satu gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan. Gejala alamnya itu adanya awan aneh seperti batang yang berdiri secara lurus ke atas. Awan ini muncul karena adanya kekuatan elektromagnetik dari dalam perut bumi. Terdapat medan elektromagnetik di sekitar kita, perubahan perilaku hewan di sekitar kita. Upaya mitigasinya yaitu dark, cover, dan hold ya. Jadi jangan terlalu panik, berlindung di runtuhan gempa, segera keluar dari dalam bangunan atau gedung, mematikan alat-alat elektronik, kompor jangan sampai menyala, segera menjauhlah dari pantai, jauhi benda-benda yang mudah tergelincir dan mudah pecah. Apabila berada di jalan raya, segera berhenti dan hindari komponen lampu dan saluran listrik. Jangan meninggalkan saudara dan keluarga. Mitigasi saat terjadi tsunami. Pengelolaan tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar dan terjadi akibat adanya gempa bumi, gempa laut, dan atau gunung meletus. Mitigasi terjadi tsunami itu jangan panik, harus selalu waspada dimanapun berada, terutama jika di daerah pantai. Ketika merasakan gempa dan di sekitar pantai dan air laut surut tiba-tiba, maka segeralah berlari ke tempat yang lebih tinggi. Ketika berada di laut, maka janganlah pergi ke pantai, namun yang harus dilakukan adalah menuju ke tengah laut supaya tidak terkena gelombang yang besar. Setelah gelombang tsunami surut, jangan langsung menuju tempat yang lebih dalam. Nah ini tsunami ya di Aceh, yang ada di Pangandaran, dan sempat terjadi di Tanjung Lesung. Gunung meletus. Tanda-tanda alam gunung akan meletus: suhu dasar kawah naik, sumber mata air mulai banyak yang mengering, gempa bumi sering terjadi, binatang mulai turun gunung, suara gemuruh mulai terdengar. Penanggulangan gunung meletus yaitu awas, siaga, waspada, normal. Ini peta
dan gunung api di Indonesia. Jadi bentuk gunung api di Indonesia kebanyakannya stuck. Jadi kalau di erupsi akan memuntahkan lava atau lahar secara eksplosif, ledakan, dan juga eksplosif belerang atau lelehan. Kenapa banyak terdapat gunung api di Indonesia? Karena kita dilalui oleh sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Okay. Banjir. Jenis-jenis banjir. Ada banjir bandang, terjadi akibat meluapnya air sungai. Banjir lumpur adalah peristiwa penyemburan lumpur panas dari dalam perut bumi menuju permukaan bumi. Banjir misola yaitu banjir yang bersifat periodik. Upaya pencegahan dan penyelamatannya yaitu tidak menggunduli hutan, melakukan reboisasi pada hutan yang gundul, tidak membuang sampah sembarangan, merawat saluran air dengan baik. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih. Tanda-tanda akan terjadi angin topan terlihat gumpalan awan, gelap, besar dan tinggi, petir dan gunung terlihat dari kejauhan, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin. Perlunya penerapan aturan standar bangunan, penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya, pembuatan bangunan umum yang cukup luas, pengamatan atau memperkuat bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin, kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan. Nah, ini tanah longsor contohnya. Selanjutnya upaya ini itu ada upaya struktural dan upaya non struktural. Upaya struktural oleh pemerintah, non struktural yaitu penerapan aturan-aturan agar upaya struktural yang sudah disebutkan di poin 1 terlaksana dengan baik. Segala upaya, nah ini ya, manajemen bencana itu segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat, dan setelah bencana. Siklus penanggulangan bencana itu ini ya. Manajemen bencana terdiri dari 2 fase, yaitu sebelum bencana, ada pencegahan dan kesiapsiagaan preventif. Ya, pencegahan itu setelah bencana ada tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini siklusnya. Oke. Selanjutnya penanggulangan bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi. Terus ada pencegahan, rekonstruksi, rehabilitasi, kemudian bantuan darurat, tanggap darurat. Oke. Selanjutnya faktor utama yang dapat membuat berbagai bencana menimbulkan banyak korban dan kerugian besar yaitu ini: kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya atau hazard, sikap atau perilaku yang berakibat sikap atau perilaku yang berakibat pada penurunan kualitas sumber daya alam, vulnerability, kurangnya informasi peringatan dini atau early warning yang menyebabkan ketidaksiapan, ketidakberdayaan atau ketidakmampuan menghadapi bencana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.